Ada ceritanya Sayyidina Fudail ibn Iyad alaihi ridwanullah, seorang ulama terkemuka. Sayyidina Al-Junaid, mohon maaf, Sayyidina Al-Junaid. Al-Junaid ini teman-teman, seorang ulama luar biasa, punya ilmu, punya pondok pesantren, punya santri banyak. Orang-orang pada belajar sama beliau. Itu Syekhul Junaid, Syekh Al-Junaid ini, setan-setan gak ada yang bisa deketin dia. Setan itu biasanya ngebisikin hati manusia. Tapi sama Syekh Al-Junaid, karena hatinya terbentengi dengan zikir, terbentengi dengan Quran, terbentengi dengan ilmu, terbentengi dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga hatinya nggak bisa dideketin sama setan. Setannya udah kalah kemana-mana, bahkan udah nyaris menyerah. Setannya. Ada hamba-hamba yang ilmunya luar biasa, hatinya luar biasa pegang Islam, itu memang sudah sampai di tingkatan di mana setan pun takut kepadanya. Sayyidina Umar bin Khattab salah satunya. Itu Nabi Muhammad mengatakan tentang Sayyidina Umar, idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhir. Kalau Umar mau nempuh jalan, setan tuh menempuh jalan yang lain biar nggak ketemuan sama Sayyidina Umar. Jadi bukannya Sayyidina Umar yang takut sama setan, malah setannya yang takut sama Sayyidina Umar. Adik-adik sekalian, Syekhul Junaid dari nggak bisa hatinya dibisikin sama setan, akhirnya setan-setan ini rapat Dewan Persetanan Internasional. Ini salah satu cerita yang berulang kali saya dengar dari kajian Sayyidil Habib Umar bin Hafidz. Rapat tuh setan yang dikepalai oleh iblis. Tuanya setan kan iblis. Ini gimana nih cara ngadepin Junaid nih? Kok kayaknya nggak ada yang berhasil ini? Junaid nih kok susah banget nih datenginnya ini. Ada salah satu setan, ini kayaknya urusan saya ya Tuhan. Ah iya bener, ini kamu nih yang paling profesional. Ayo dah, godain Junaid. Kamu saya bebaskan dari semua tugas, tugas kamu hanya untuk mendekati Al-Junaid. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, datanglah dia. Udah nggak bisa lagi berupa setan yang ngebisik-bisikin hati, dia nyamar jadi santri. Santri ini ketika belajar di pondok pesantren, ya ampun rajinnya luar biasa. Yang lain tuh ada yang rajin puasa, tapi nggak setiap hari juga dipuasain gitu. Si santri ini tiap hari puasa. Lah dia nggak ada yang godain, dia kan setan. Kalau malam, yang lain-lain tuh kan waktunya belajar, ada waktunya gitu. Kalau dia nggak ada ngantuk-ngantuknya. Waduh, belajarnya rajin. Abis itu sholat malamnya kuat, baca Qur'annya kuat, ngafalinnya kuat. Sampai yang lain-lain tuh pada ngiri. Kok dia nggak pernah ada ngantuk-ngantuknya ya? Ih hebat banget tuh, keren. Adik-adik kalau lagi belajar gitu sampai berjam-jam gitu ngantuk apa enggak, Dek? Kalian bukan setan. Setan yang bisa begitu. Gak kayak ada ngantuknya. Sampai kemudian bertahun-tahun dia jadi santri, bertahun loh. Hebat banget gak tuh? Pura-pura jadi santri sampai akhirnya dia pun bisa jadi salah satu pengurus. Kan santri lagi, jadi pengurus. Abis itu, sesudah bertahun ini, dia jadi pengurus berapa tahun gitu, belum bisa deketin Al-Junaid. Belum bisa deketin Syekhnya. Satu waktu, salah satu dari ahli khidmah yang biasa berkhidmah kepada Syekhul Junaid
asistennya Syekh Junaid deh gitu, yang ngurusin segala macemnya tuh, khadimnya Syekh Junaid, yang bawain barangnya gitu ya, sendalnya atau apanya kalau beliau bepergian, yang nemenin beliau, yang nyuguhin makannya, minumnya apa, semua gitu. Orang sangat deketnya Syekhul Junaid itu pulang kampung nikah. Jadi nggak lagi pesantren di situ. Akhirnya para guru-guru itu pada rapat gitu. Siapa nih yang bisa gantiin dia? Nyari yang sabar, nyari yang benar, nyari yang lurus gitu. Oh, nggak lain, nggak bukan dia nih, santri ini nih, pinter banget nih, kagak ada capek-capeknya. Pengurus ini nih, si setan. Jadilah dia jadi asistennya atau jadi orang yang khidmah kepada Al-Junaid. Belum bisa bisikin apa-apa, belum bisa merayu apa-apa bertahun-tahun. Makanya adik-adik saudara sekalian, nih ya, kalau ada hal yang bisa kamu contoh dari setan, contohlah keistiqomahan. Atau tepatnya profesionalisme. Profesional banget tuh setan itu. Orangnya itu, bukan orang ya, setan itu makhluknya itu tuh konsisten gitu sama apa yang dia jadi tujuannya dia tuh. Waduh, bener banget tuh, konsisten. Kita mesti, kalau ada yang kita mau ambil dari setan nih, jadilah seperti setan kegigihannya. Jadilah seperti setan, konsistennya. Adik-adik saudara sekalian, dia pun khidmah sama Syekhul Junaid. Belum bisa ngasih bisikan apa-apa, belum bisa menyesatkan apa-apa, bertahun-tahun loh ini, sampai 10 tahun. Dari mulai jadi santri ini udah sampai 10 tahun. Satu waktu, Syekh Al-Junaid tuh kedatangan tamu. Malam-malam, jam-jam 3, jam 4 lah kalau di sini ya. Syekh Al-Junaid sama temennya ini dari rumah mau ke masjid. Jalannya tuh gelap. Jadilah santri ini tadi nih pegang lampu buat nerangin jalannya Al-Junaid. Jadi dia jalan di depan gitu kan. Nah, bawain lampunya nih. Saya mau pergi ke masjid sama tamu kita ini. Lebek. Syekh lebek. Dibawa tuh, diambil. Lampunya kayak semacam petromak gitu ya. Ada yang tahu? Pelita gitu. Nah itu. Jalan di depan, bawa lampu tersebut. Lagi di tengah jalan. Kawannya ini, seorang wali juga, min auliyaillah, seorang ulama. Dari ulama-ulamanya Allah, dia bisik-bisik ke Syekh Al-Junaid. Setan kan pendengarannya tajam. Dia dengar. Siapa nih Junaid? Depan kita nih. Bukan orang. Katanya gitu. Syekh Junaidnya juga bilang, emang bukan. Terus siapa? Tebak siapa? Terus dia bilang, malaikat bukan. Emang bukan. Jin juga bukan. Emang bukan. Setan ya. Katanya Syekh Al-Junaid, biarin aja. Biarin aja, dia udah 10 tahun di sini. Syekhul Junaid tahu, teman-teman. Kesel kan nih si setan depannya nih. Akhirnya dia langsung lemparin lampu itu ke arah semak-semak ya, bukan ke arahnya Syekh Junaid. Kemudian dia bilang, dasar emang kurang ajar kamu nih Junaid. Saya udah ngabisin waktu
10 tahun mau godain kamu gak bisa-bisa. Saya gak pernah lihat orang lebih kuat imannya daripada kamu, Junaid. Katanya gitu. Katanya Syekh Junaid, emang iya, kagak juga. Apaan saya ini? Saya bukan apa-apa. Saya hanyalah hambanya yang jika dia ingin mencabut iman di hati saya, dia dapat melakukannya dengan sangat mudah. Semoga Allah tetapkan iman Islam saya, kata Junaid. Jadi rupanya si setan ini paling akhir dia berusaha buat masukin sedikit ujub di hatinya Al-Junaid dengan mengatakan bahwa kamu gak pernah saya lihat ada orang lebih kuat imannya daripada kamu, Junaid. Itu kan ucapan mengandung ujub kalau dia percaya. Tapi segitunya Syekh Al-Junaid berhasil untuk melawannya dengan mengatakan, enggak, saya enggak ada papanya. Iman saya enggak ada apa-apanya. Ini hanyalah karunia dari Allah SWT kepada saya. Kalau Allah mau cabut iman saya enggak akan pernah bisa untuk mempertahankannya. Hamba Allah enggak gampang percaya sama setan. Kalau kita kan baru dibilang yang enggak, capek nih, enggak usah tahajud. Iya emang bener. Ngantuk banget, ya nggak usah tahajud deh malam ini. Udah nggak usah tahajud. Kayak gampang banget gitu. Baru dibilangin, ih kamu nih solehah banget ya. Emang iya. Begitu mudah kita percaya sama bisikannya setan. Ya kan? Ngajakin kita ujub dan seterusnya. Nah ini untuk bisa bikin kita jadi seorang yang bisa tahu tipu dayanya setan, kita harus belajar. Ulama-ulama itu sangat sulit untuk diperdaya oleh setan. Adik-adik saudaraku sekalian saya muliakan, dibenci sama setan, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang-orang yang berilmu. Disayang sama Nabi Muhammad, dicinta sama Nabi Muhammad. Nabi cintanya kepada umatnya yang berilmu luar biasa.